Pernah kepikiran nggak kalau Android dari dulu sampai sekarang berubah drastis? Dulu penuh tombol, sekarang serba swipe, serba cantik. Hari ini kita akan membahas terkait evolusi Android, mulai dari versi pertama sampai dengan versi sekarang. Mari kita mulai. Android Alpha dan Beta, awal sebuah era. Android Alpha rilis pada September 2008, menjadi versi pertama Android yang dirilis secara komersil melalui perangkat HTC Dream. Dari sisi tampilan, sangat sederhana dan terkesan kaku, dengan dominasi warna abu-abu, icon-icon dasar, serta desain yang cenderung lebih mirip desktop daripada OS mobil masa kini. Belum ada tombol navigasi virtual seperti sekarang, sehingga semua interaksi masih mengandalkan tombol fisik, mulai dari back, menu, hingga call. Meskipun tampilannya masih jauh dari kata menarik, Android Alpha memiliki fitur yang cukup canggih untuk masanya, seperti notifikasi drop-down yang inovatif dan integrasi mendalam dengan layanan Google seperti Gmail, Maps, dan Calendar. Penerusnya, Android Beta rilis pada awal 2009, lebih berfokus ke pembaruan minor. Tidak ada perubahan besar pada UI, namun stabilitas dan respon sistem ditingkatkan. Versi ini juga membuka jalan bagi ekosistem aplikasi lewat Android Market, cikal bakal dari Google Play Store. Fun fact, Android Alpha belum memiliki nama makanan. Bahkan, Android Market hanya memiliki 13 aplikasi saat pertama rilis. Android Cupcake, awal tampilan yang lebih interaktif. Setelah awal yang sederhana di Android Alpha dan Beta, Google mulai serius mempercantik tampilan. Disinilah tradisi manis Android dimulai, lewat versi Cupcake. Rilis pada April 2009, ini adalah versi pertama yang menggunakan nama makanan penutup sebagai identitas. Sebuah tradisi unik Android yang kemudian menjadi ciri khas hingga 1 dekade ke depan. Secara visual, Cupcake mulai memperkenalkan antarmuka yang lebih hidup. Salah satu perubahan paling mencolok adalah hadirnya keyboard virtual, yang membuat Android tidak lagi bergantung pada keyboard fisik. Hal ini memungkinkan desain perangkat yang lebih ramping dan modern. Fitur widget di home screen juga mulai dikenalkan. Pengguna bisa menambahkan elemen interaktif seperti jam, cuaca, atau pencarian langsung ke layar utama, memberi kesan personalisasi yang lebih kuat. Fun fact, nama Cupcake awalnya digunakan sebagai nama internal, tapi akhirnya menjadi strategi branding yang sangat ikonik. Android Donut menyesuaikan diri dengan dunia smartphone. Cupcake membuka pintu UI yang interaktif, tapi Donut-lah yang membawa Android mulai menyesuaikan diri dengan dunia smartphone yang semakin beragam. Dirilis pada September 2009, untuk pertama kalinya, Android mampu beradaptasi dengan berbagai ukuran dan resolusi layar, membuka jalan bagi produsen smartphone untuk lebih bebas berinovasi dalam mendesain perangkat mereka. Secara tampilan, perubahan pada UI tidak terlihat drastis, namun terdapat penyempurnaan pada antarmuka pencarian, galeri, serta tampilan Android Market yang kini tampil lebih terorganisir. Donut juga memperkenalkan tampilan ringkasan penggunaan baterai, sebuah fitur kecil yang sangat berguna dan menjadi dasar bagi menu baterai Android di versi selanjutnya. Fun fact, Android Market pertama kali tampil lebih modern pada versi ini, dengan pencarian aplikasi yang lebih cepat, disertai dengan preview konten aplikasi. Android Eclair, lompatan visual besar. Setelah dasar UI terbentuk, Eclair hadir sebagai lompatan visual besar yang membuat Android tampil lebih stylish dan modern. Dirilis pada tahun 2009, Android Eclair membawa perubahan visual yang lebih signifikan dibandingkan pendahulunya, dengan tema gelap, icon yang lebih tajam, serta animasi transisi antar layar yang lebih halus. Salah satu elemen UI paling mencolok adalah lock screen baru yang menampilkan informasi waktu dan shortcut panggilan cepat. Eclair juga menjadi versi Android pertama yang memperkenalkan live wallpaper animasi yang bisa bergerak, memberi kesan dinamis pada home screen. Eclair menandai transisi dari tampilan yang fungsional ke tampilan yang memperhatikan aspek estetika. Versi ini pula yang membawa Android setara atau bahkan mulai menyaingi pengalaman visual iOS pada masa itu. Fun fact, Eclair adalah versi Android yang membuat Google Map Navigation menjadi gratis. Sebelumnya, aplikasi navigasi mahal dan berbayar. Android Frozen Yogurt, kecepatan dan penyempurnaan visual. Dirilis pada Mei 2010, Android Flow membawa peningkatan performa sekaligus penyempurnaan antarmuka pengguna. Meski tidak membawa revolusi visual sebesar pendahulunya, Flow menyempurnakan banyak aspek yang membuat pengalaman pengguna terasa lebih responsif dan praktis. Secara tampilan, Flow memperkenalkan shortcut Google Search dan Voice Search langsung di layar utama, yang menegaskan fokus pada versi ini adalah kemudahan akses informasi. Perubahan lain yang signifikan terletak pada aplikasi launcher, yang memberikan efek animasi saat dibuka, memberikan kesan yang lebih modern.
Froyo juga menghadirkan support untuk home screen hingga 5 panel, yang sebelumnya hanya 3 panel, sehingga pengguna bisa lebih bebas menempatkan widget dan aplikasi favorit mereka. Fun fact, Froyo adalah versi Android pertama yang mendukung instalasi aplikasi ke memori eksternal. Android Gingerbread, identitas visual Android yang ikonik. Dirilis pada Desember 2010, Android Gingerbread menjadi salah satu versi paling ikonik dalam sejarah awal Android, terutama dari sisi tampilan. Untuk pertama kalinya, Android memperkenalkan tema warna hitam dengan aksen hijau neon yang kemudian menjadi identitas visual khas Android selama beberapa tahun. Antarmuka Gingerbread dirancang agar lebih efisien di layar AMOLED dengan latar gelap yang membantu menghemat daya. Notifikasi panel tampil lebih rapi dengan pemisahan kategori yang lebih jelas. Selain itu, terdapat respon visual terhadap sentuhan, seperti efek kilau saat tombol ditekan. Fun fact, Gingerbread memperkenalkan dukungan awal untuk NFC di Android. Android Honeycomb, eksklusif untuk tablet. Google membuat kejutan karena untuk pertama kalinya mereka membuat Android versi khusus untuk tablet. UI-nya diberi nama Holographic UI. Warna dominan biru membawa banyak efek transparasi dan transisi animasi 3D. Home screen juga penuh dengan widget yang berukuran besar dan interaktif. Untuk pertama kalinya pada versi ini tombol navigasi fisik dihilangkan dan diganti dengan tombol virtual on-screen seperti Back, Home, dan Recent App yang menjadi standar di Android modern. Sistem bar terletak di bawah, lengkap dengan jam, status, dan notifikasi interaktif. Pada versi ini juga, Android pertama kali memperkenalkan Recent App View dengan thumbnail. Fun fact, Honeycomb adalah satu-satunya versi Android yang tidak pernah digunakan di smartphone. Android Ice Cream Sandwich, era Holo Design. Google menyatukan semua kembali dengan menghadirkan Ice Cream Sandwich sebagai jembatan antara smartphone dan tablet. Era ini, tidak ada pembeda antara smartphone dan tablet. Google menjadikan sistem operasi Android universal sehingga dapat dipakai di semua device. Mulai Android ini, UI-nya menggunakan Holo Design, dengan tampilan yang lebih bersih, gaya minimalis, dan dominan warna biru terang. Icon, font, dan elemen UI dirancang ulang agar terlihat modern dan elegan. Navigasi dilakukan sepenuhnya melalui tombol virtual di layar, menggantikan tombol fisik. Selain tampilan, Ice Cream Sandwich memperkenalkan fitur seperti folder di home screen, monitor penggunaan data, serta integrasi kontak dengan akun media sosial dalam satu tampilan visual yang intuitif. Fun fact, font robotik yang ikonik pertama kali dikenalkan di Android Ice Cream Sandwich. Android Jelly Bean, visual lebih halus dan responsif. Ice Cream Sandwich membentuk fondasi, tapi Jelly Bean membuat Android terasa benar-benar halus dan responsif berkat Project Butter. Project Butter membuat Android menjadi semakin smooth dan responsif, dengan kecepatan animasi UI hingga 60 fps, sehingga membuat Android terasa semakin premium. Fitur lain yang diberikan pada versi ini diantaranya adalah Quick Setting, shortcut pada lock screen, dan multi-user. Jelly Bean bukan tentang perubahan drastis, tapi tentang penyempurnaan pengalaman pengguna agar terasa lebih halus, cepat, dan intuitif, sehingga menciptakan fondasi kokoh untuk era Android berikutnya. Fun fact, Jelly Bean adalah versi pertama yang memperkenalkan Google Now, yang menjadi cikal bakal Google Assistant. Android KitKat, tampil lebih ringan dan ramah sumber daya. Setelah tampil mulus, Android mulai dibuat lebih ringan agar bisa menjangkau lebih banyak pengguna. Inilah semangat utama dari Android KitKat. Versi ini, Android fokus pada performa. Tujuan utama Google adalah membuat Android dapat berjalan lancar pada HP dengan RAM 512 MB. Dari segi tampilan, Android membawa elemen transparan, yang membuat status bar dan navigasi bar dapat menyatu dengan wallpaper dan aplikasi, sedangkan warna icon berubah menjadi putih. Fitur baru seperti Immersive Mode memungkinkan aplikasi tampil layar penuh tanpa gangguan status bar, meningkatkan pengalaman visual terutama saat membaca atau bermain game. Fun fact, KitKat adalah pertama kalinya Android bekerja sama dengan merek makanan sungguhan. Bahkan, ada kemasan KitKat edisi Android di dunia nyata. Android Lollipop, lahirnya Material Design. Setelah fokus pada performa pada versi sebelumnya, Android Lollipop memperkenalkan material desain yang membuat tampilan menjadi lebih bersih, berwarna, responsif, dan penuh animasi halus. Semua elemen UI pada versi ini memiliki bayangan, transisi animasi, dan reaksi saat disentuh. Tombol navigasi berubah menjadi ikon geometris, seperti segitiga untuk kembali, lingkaran untuk home, dan kotak untuk recent apps. Notifikasi pada versi ini muncul di lock screen dan dapat diperluas, swipe untuk menghilangkan, dan tab untuk dibuka langsung. Heads-up notification dapat muncul mengambang saat ada notifikasi penting.
tampilan multitasking berubah menjadi tumpukan kartu atau Rolodex style, serta transisi dinamis dan animatif di semua elemen. Fun fact, Lollipop adalah versi Android pertama yang membawa dukungan resmi untuk arsitektur 64 bit. Android Marshmallow, sentuhan minimalis dan penyempurnaan detail. Setelah revolusi visual di Lollipop, Marshmallow fokus menyempurnakan pengalaman pengguna, dari efisiensi hingga multitasking. Android Marshmallow masih menggunakan material desain, tetapi dengan konsep yang lebih matang sehingga memberikan kenyamanan penggunaan sehari-hari. Drawer aplikasi yang awalnya horizontal berubah menjadi vertikal. Selain itu, juga diselipkan fitur baru seperti pencarian di atas drawer. Granular permission diperkenalkan pada versi ini, di mana aplikasi harus meminta izin terlebih dahulu saat digunakan, bukan saat diinstal. DOS Mode juga diperkenalkan, di mana HP dapat masuk mode hemat daya ketika lama tidak digunakan, sehingga dapat menghemat penggunaan baterai. Android versi ini mulai support USB Type-C secara natif, dan membawa standar power delivery saat mengisi daya, sehingga sistem dapat menampilkan informasi terkait kecepatan pengisian daya. Google Now berubah menjadi Google Assistant, yang dapat digunakan pada aplikasi apapun dengan menekan dan menahan tombol home. Fun fact, dukungan fitur fingerprint secara resmi untuk Android pertama kali diperkenalkan pada Android versi Marshmallow. Android Nougat, efisiensi visual dan produktivitas. Fitur split screen ditambahkan pada versi ini, yang memungkinkan pengguna dapat menggunakan dua aplikasi secara bersamaan. Quick setting dapat diatur dan diubah posisinya. Selain itu, juga dapat ditambah aplikasi pihak ketiga. Notifikasi pada versi ini dikelompokkan per aplikasi, sehingga terkesan lebih rapi dan tidak spammy. Selain itu, juga ada fitur inline reply, di mana pesan dapat dibalas pada notifikasi langsung tanpa masuk aplikasi. Fitur DOS on the go membuat Android semakin hemat baterai, karena fitur DOS dapat aktif ketika dibawa tanpa harus menunggu diam total. Fun fact, Nougat memperkenalkan fitur Quick Switch, yang membuat kamu bisa double tap tombol Recent Apps untuk langsung berpindah ke aplikasi sebelumnya. Android Oreo, ringan, rapi, dan semakin cerdas. Android Oreo pertama kali rilis publik pada ponsel Google Pixel 2. Tampilan Android versi ini menggunakan ikon adaptif, yang dapat diubah sesuai dengan bentuk launcher seperti bulat, kotak, drop, dan lain-lain, sehingga home screen dapat lebih konsisten dan rapi. Dari segi notifikasi, terdapat penambahan titik kecil pada ikon aplikasi, dan fitur tekan lama pada ikon untuk menampilkan preview dari notifikasi. Selain itu, juga dapat mengatur mute atau prioritas per jenis notifikasi. Fitur Picture-in-Picture disematkan pada versi ini, di mana fitur ini memunculkan jendela kecil yang dapat digeser seperti saat menonton video atau navigasi menggunakan Maps, sehingga memungkinkan pengguna dapat melakukan multitasking lebih efektif. Selain itu, fitur autofill resmi juga didukung pada versi ini, yang mengizinkan pengguna dapat mengisi password secara otomatis seperti saat mengisi form login pada browser. Fun fact, Oreo memperkenalkan Project Dribble, fondasi dari update Android yang lebih cepat untuk perangkat non-pixel. Android Pie, antar muka lebih humanis dan adaptif. Pie datang dengan pendekatan yang lebih humanis, desain lebih lembut, dan mulai mengadopsi navigasi gestur untuk pertama kalinya. Google terlihat serius terkait UI pada Android versi ini, di mana tampilan warna lebih lembut, banyak elemen transparan, dan efek blur. Notifikasi dan quick setting berubah menjadi membulat. Menu Recent Apps berubah menjadi horizontal, tidak lagi tumpuk vertikal. Tombol navigasi juga berubah, di mana tombol tengah menggantikan tombol home, swipe ke atas untuk Recent App, swipe and hold untuk overview, dan tombol back hanya muncul saat dibutuhkan. Fitur visual adaptif juga menjadi sorotan, seperti adaptive brightness dan adaptive baterai, yang secara otomatis menyesuaikan pencahayaan dan penggunaan daya berdasarkan kebiasaan pengguna. Fun fact, Pie adalah versi pertama yang memperkenalkan fitur Digital Wellbeing, sebuah dashboard untuk meminta kamu berhenti ketika sudah terlalu lama bermain HP. Android 10, era gestur penuh, dan Dark Mode. Android 10 menyempurnakan navigasi gestur, memperkenalkan Dark Mode sistem penuh, dan menghilangkan tombol navigasi klasik sepenuhnya. Untuk desain, masih menggunakan material desain, namun dengan tampilan yang lebih minimalis dan modern, dengan dominasi warna putih atau hitam. Versi ini sudah mendukung Dark Mode sistem penuh. Sistem Dark Mode dapat diaktifkan secara otomatis atau manual. Navigasi klasik benar-benar bisa dihilangkan mulai versi ini, dengan menggunakan full gesture yang mana swipe ke atas untuk home, swipe dan tahan untuk recent app, swipe dari kiri atau kanan untuk back. Walaupun sudah mendukung gestur secara penuh, tapi beberapa brand HP tetap memberikan pilihan untuk menggunakan navigasi klasik. Fun fact, Android 10 adalah versi pertama yang tidak lagi menggunakan nama makanan penutup secara publik, namun secara internal, nama makanan tetap digunakan. Android 11,
komunikasi, dan kontrol cerdas. Setelah perubahan besar di Android 10, Android 11 membawa sentuhan pintar. Versi ini memperhalus tampilan dengan kesan yang lebih tenang, dengan penyesuaian animasi yang lebih responsif. Salah satu fitur UI yang paling menonjol adalah Bubbles, sebuah balon chat mengambang mirip fitur Messenger yang memungkinkan pengguna membalas pesan tanpa harus meninggalkan aplikasi yang sedang dibuka. Terdapat fitur Conversation Section pada notifikasi, yang membuat notifikasi obrolan dipisah dan diletakkan di atas notifikasi lain. Selain itu, juga diberikan pilihan untuk dibalas langsung atau peringatan untuk dibalas nanti. Android 11 juga memperkenalkan power menu baru yang dapat langsung mengakses kontrol smart home, dompet digital, dan pengaturan cepat lainnya. Disajikan dalam tata letak yang minimalis namun fungsional. Fun fact, Android 11 memungkinkan perekaman layar bawaan tanpa perlu aplikasi pihak ketiga. Android 12, Material U, dan UI personal. Android 12 merupakan suatu revolusi pada desain UI Android sejak Android 5. Dengan menggunakan Material U, tampilan menjadi lebih adaptif dan personalisasi total. Warna sistem, tombol, widget, dan aplikasi menyesuaikan dengan warna wallpaper dan warna tema yang kalian gunakan, sehingga terlihat lebih interaktif. Slider volume, tombol power, dan panel quick setting didesain ulang dengan sudut membulat, warna lembut, dan animasi transisi yang terasa alami. Terdapat beberapa tambahan fitur penting seperti privasi visual yang menampilkan indikator titik hijau di kanan atas layar saat kamera atau mikrofon aktif. Terdapat juga privasi dashboard yang dapat melihat aplikasi mana saja yang menggunakan akses lokasi, mikrofon, dan kamera. Fun fact, Easter egg Android 12 berupa lingkaran warna-warni yang berubah-ubah warna sesuai tema kamu. Bisa dibilang ini adalah cincin perasaan versi digital. Android 13, refinement visual dan integrasi multibahasa. Tidak banyak perubahan besar pada Android 13, dengan tetap menggunakan desain Material U sebagai dasar, namun hadir lebih matang, stabil, dan menyeluruh di seluruh bagian sistem. Dengan membawa palet warna dinamis, menyediakan lebih banyak variasi. Pengguna dapat memilih dari beberapa skema warna tematik yang dihasilkan otomatis dari wallpaper, lalu diterapkan ke icon, tombol, slider, hingga beberapa elemen aplikasi dari pihak ketiga. Kontrol pemutar media di quick setting didesain ulang dengan visualisasi gelombang suara dan elemen yang lebih artistik. Android 13 juga dioptimalkan untuk perangkat tablet dan perangkat lipat yang menyediakan taskbar untuk multitasking dan tampilan yang menyesuaikan orientasi. Fun fact, Android 13 memperkenalkan fitur bahasa per aplikasi, cocok untuk pengguna yang menggunakan banyak bahasa dalam satu perangkat. Android 14, stabilitas visual dan kontrol yang lebih presisi. Android 14 membawa penyempurnaan dari Material U dengan fokus utama ke privasi pengguna, efisiensi daya, dan detail kecil yang membuat pengalaman pengguna makin rapi. Font dan ukuran teks lebih fleksibel, membuatnya dapat diperbesar hingga 200% tanpa merusak tampilan. Izin aplikasi diperketat seperti peringatan kepada pengguna terkait penggunaan izin yang tidak masuk akal, notifikasi terkait aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan memblokir instalasi aplikasi dari sumber yang rawan malware. Untuk perangkat tablet dan perangkat lipat, terdapat dukungan dual pen pada UI sehingga membuat tampilan menjadi lebih rapi pada layar yang lebih besar. Fitur lock screen customization menjadi sorotan karena mengizinkan pengguna untuk mengubah gaya jam, shortcut, serta menambahkan widget tertentu, semua dengan desain membulat dan harmonis khas Android modern. Fun fact, Android 14 menghilangkan tombol OK di lock screen, perubahan kecil yang cukup kontroversial. Android 15, peningkatan privasi dan visual yang semakin canggih. Android 15 melanjutkan evolusi Android modern dengan fokus pada penyempurnaan privasi, efisiensi latar belakang, serta peningkatan desain visual yang lebih adaptif dan kontekstual. Salah satu penyempurnaan UI terbesar adalah pada fitur Edge to Edge yang mendorong aplikasi untuk memanfaatkan seluruh layar tanpa menyisakan batas kosong di tepi yang membuat antarmuka terasa lebih imersif dan menyatu dengan perangkat. Kontrol notifikasi menjadi lebih canggih dengan tampilan yang lebih bersih, opsi prioritas baru, dan pengelompokan yang lebih cerdas. Antarmuka quick setting juga diperbarui, memungkinkan pengguna untuk mengatur dan menyesuaikan lebih banyak pintasan dengan tampilan yang lebih bersih dan modern. Android 15 juga meningkatkan stabilitas sistem dan efisiensi daya, membuat performa lebih konsisten meski di perangkat kelas menengah. Selain itu, sistem keamanan dan perizinan aplikasi juga ditingkatkan agar lebih mudah dikontrol pengguna tanpa mengorbankan kenyamanan. Android 15 bukan hanya sekedar tampilan, tapi membawa Android menjadi sistem yang lebih halus secara estetika, lebih personal secara fungsional, dan lebih kuat secara privasi. Fun fact, Android 15 mendukung komunikasi satelit bawaan, memungkinkan pengguna mengirim pesan darurat meski tanpa sinyal seluler.
selama perangkatnya mendukung fitur ini. Android 16, era material tri-ekspresif. Android 16 membawa evolusi besar dalam aspek visual dan interaksi, dengan pengadopsian penuh terhadap material tri-ekspresif, versi paling fleksibel dan emosional dari sistem desain Google saat ini. Material tri-ekspresif adalah penyempurnaan dari material U, dengan penekanan pada ekspresi, keberagaman gaya visual, dan adaptasi yang lebih mendalam terhadap konteks pengguna. Berbeda dari material U yang hanya mengikuti warna wallpaper, material tri-ekspresif membawa preset tema emosional yang bisa dipilih sesuai suasana hati pengguna. Tampilan lock screen kini lebih interaktif, mendukung widget dinamis yang bisa diatur berdasarkan waktu dan aktivitas, mirip konsep Smart Glaze. Di samping visual, Android 16 juga memperkenalkan UI berbasis AI yang dapat menyarankan widget, shortcut, atau mode tampilan berdasarkan pola kebiasaan pengguna. Semua dirancang tampil estetis dan intuitif. Fun fact, Android 16 menghadirkan AI on device yang memungkinkan fitur cerdas berjalan langsung dari chipset HP tanpa koneksi internet, dengan respon lebih cepat dan menjaga privasi pengguna. Dari sekedar sistem operasi sederhana yang hanya mendukung tombol fisik dan layar kecil, Android telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem yang canggih, cantik, dan personal. Setiap versi membawa warna baru, filosofi desain baru, dan cara interaksi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan gaya hidup pengguna. Namun, di balik semua inovasi teknis itu, ada satu benang merah yang tidak pernah hilang, yaitu semangat keterbukaan dan kebebasan bagi pengguna dan pengembang. Android bukan hanya sekedar cerita tentang teknologi, tapi tentang bagaimana perangkat kecil di tangan kita bisa tumbuh bersama kita, dari masa sekolah, kuliah, kerja, hingga membentuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau Android bisa terus berevolusi menjadi lebih baik, bagaimana dengan kamu? Tulis pengalaman pertamamu memakai Android, versi favoritmu, dan UI yang paling berkesan bagimu. Request untuk materi pembahasan bisa kamu tulis pada komentar yang dipin. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa berubah. Bukan demi Android ya, tapi demi dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya.